Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, para penonton di channel BDS Balda Wasragen rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman, atas karunia Islam. Karena dengan adanya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan segala hal yang kita mau untuk kita laksanakan. Karena sebuah hal yang mustahil apabila kita bisa mencapai sesuatu hal ataupun bisa melakukan sesuatu tanpa adanya kenikmatan ataupun izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita menyadari hal ini, semua yang kita lakukan termasuk daripada bentuk dari kita bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan kepada diri kita masing-masing. Dan tak lupa kedua kalinya semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada para sahabat dan seluruh umat Nabi Muhammad yang dapat istiqomah hingga datangnya hari kiamat dengan memegang erat hadis ataupun sunnah jalan Islam dalam dada mereka masing-masing. Para pendengar rahimakumullah, kita akan melanjutkan sesi daripada kajian sirah tentang tema sirah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang tentu sangatlah banyak riwayat dan ibroh-ibroh yang dapat kita ambil dari riwayat kisah tersebut. Kita sampai pada pembahasan ketika Nabi Muhammad sampai di usia yang ke 6 tahun ke atas. Para pendengar rahimakumullah, secara singkat, jadi ketika Nabi Muhammad telah kehilangan ibundanya, maka hak asuh dilimpahkan kepada kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Sangat dirawatnya oleh sang kakek, diberikan ikram, dimuliakan, sampai ajal pun mendatangi kakek beliau juga. Yang mana setelah kakek beliau meninggal, maka hak asuh pun dialihkan kepada salah satu anak Abdul Muthalib, yaitu Abu Thalib. Para pendengar rahimakumullah, jika ingin kita ambil alasan kenapa hak asuh diberikan kepada Abu Thalib, bukankah banyak anak daripada Abdul Muthalib yang lain yang tentunya lebih senior, lebih memiliki umur yang lebih? Kenapa Abu Thalib dijadikan sebagai pengganti daripada hak asuh Nabi? Karena salah satunya adalah karena Abu Thalib memiliki satu jalur ibu dengan Abdullah, yaitu maka anak-anak Abu Thalib mereka saling berebut untuk mendapatkan hak jatah makan mereka. Nah, setelah hal itu terjadi, maka ketika Nabi Muhammad datang di keluarga beliau, maka ketika anak-anak lain mereka berebutan mendapatkan makanan daripada keluarga Abu Thalib tadi, maka Nabi Muhammad tidak ikut untuk melakukan perebutan ini, tapi beliau menghindarkan diri daripada hal tersebut dan memilih untuk duduk diam menunggu ataupun ingin memakan sisa daripada apa yang direbutkan oleh saudara-saudara daripada anak Abu Thalib tadi. Ini menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad sejak kecil telah memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mana tidak
sama dengan apa yang dimiliki oleh anak-anak Abu Thalib. Sebuah keistimewaan yang mana ada pada diri Nabi melekat sejak beliau kecil hingga kelak menjadi seorang Nabi. Dan inilah suatu hal yang istimewa daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkenaan dengan kisah Nabi dengan pamannya Abu Thalib, maka akan kita dapati salah satu cerita yang populer, cerita yang senantiasa kita telah mengetahuinya, banyak diketahui oleh orang-orang, tentang kisah Nabi bersama pamannya yang hendak pergi ke Syam dan bertemu dengan Buhairah. Nah, ini sangatlah kisah yang masyhur, kisah yang mana diriwayatkan oleh banyak perawi, banyak mu'arikh juga yang menyebutkan atas kisah ini. Di antaranya Imam At-Tirmidzi, seorang muhaddis, juga seorang mu'arikh Imam Az-Zahabi. Beliau juga menyatakan akan adanya kisah ini dalam kitab-kitab mereka. Nah, salah satu yang menceritakan juga adalah dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, dikisahkan tentang bagaimana perjalanan Nabi menuju ke Syam. Dikisahkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma balagha itsnatai asyrah sanah, yaitu ketika Nabi Muhammad sampai pada usianya yang ke-12 tahun. Dan dalam usia ini ada yang berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan 12 tahun, ada yang menyebutkan 12 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Ada yang menyatakan ketika Nabi pada usia 10 tahun, dan ada yang mengatakan ketika Nabi pada umur ke-9 tahun. Dan dalam kitab ini disebutkan ketika Nabi telah berada pada usia yang ke-12 tahun, yaitu irtahala bihi Abu Thalib tajiron ila Syam hatta wasala ila Basra. Jadi ketika umur Nabi menginjak pada usia yang ke-12 tahun, menurut pengarang Rahiqul Mahtum, maka Nabi diajak ataupun pergi bersama pamannya Abu Thalib sebagai pengasuhnya, pergi ke Syam untuk melaksanakan tajiron, pergi sebagai seorang pedagang. Hatta wasala ila Busra, sampai ketika mereka pergi dan sampai di Busra, salah satu daerah ataupun tempat persinggahan sebelum sampai di Syam, maka di situ terjadi sebuah hal yang aneh. Dikatakan wa kana fi hadzal balad rahibun urifa bi Buhairah. Di negeri ini ada seorang yang terkenal, seorang rohib, seorang pendeta yang dia terkenal, yang bernama Buhairah. Wasmuhu fi ma yuqalu Jarjis, ataupun seorang pendeta yang juga dikenal dengan nama Jarjis. Nah, di sini tentang Buhairah. Jadi Buhairah adalah seorang pendeta yang mana diagungkan ketika di masa jahiliyah. Bahkan ada yang menyatakan di antara 3 pemuda yang paling mulia di kalangan bangsa jahiliyah, salah satunya adalah Buhairah. Jadi disinilah tentang bagaimana Buhairah ini bukanlah seorang pendeta yang biasa-biasa saja, tapi seorang pendeta yang juga memiliki ketokohan di masyarakat Busra ataupun masyarakat Arab pada umumnya pada kala itu. Disebutkan falamma nazala rabbu kharaja ilaihim wa kana la yahruj ilaihim qabla dzalik. Ketika kafilah Abu Thalib berserta dengan Nabi Muhammad dan beberapa orang Quraisy lainnya sampai di Busra, mereka beristirahat,
Maka seorang rohib bernama Buhairah tadi melihatnya dan kemudian melihat sesuatu yang aneh. Lah, ketika mendengar hal itu ataupun ketika sang pendeta tadi melihat hal tersebut, faja'ala yatakhallaluhum hatta ja'a fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pendeta yang mana dia melihat sesuatu yang menakjubkan sampai dia keluar daripada rumahnya menemui kafilah ini yang sebelumnya tidak pernah kok kafilah Abu Thalib sampai di Busra disambut oleh Buhairah tadi. Dan baru kali itu Buhairah datang untuk menyambut kafilah Abu Thalib. Kemudian setelah melihat hal tersebut, Buhairah pun yatakhallal ataupun masuk pada kafilah tadi. Kemudian fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendekati Nabi Muhammad. Kemudian memegang tangannya. Kemudian dia berkata, "Hadza sayyidul alamin. Hadza rasulu rabbil alamin. Hadza yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin." Buhairah berkata, ini adalah Sayyidul Alamin, penghulunya seluruh alam semesta. Hadza rasulu rabbil alamin. Anak ini adalah seorang utusan Rabb semesta alam. Hadza yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Setelah mendengarkan hal tersebut, maka orang-orang yang ada di sekeliling baginda Nabi Muhammad, maka mereka terkejut. Kemudian mereka mengatakan, faqala lahu Abu Thalib wa asyahu Quraisy. Abu Thalib dan orang-orang Quraisy mereka bertanya, fama ilmuka bidzalik. Kalau begitu, lantaran ilmu apa yang kamu ketahui atas apa yang kamu katakan ini? Maka sang Rabb tadi berkata, qala innakum hina asraftum minal aqobah lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan. Seorang pendeta Buhairah tadi menyatakan, sesungguhnya kalian ketika kafilah kalian itu sampai di Aqobah, maka tidaklah ada bebatuan ataupun pepohonan yang kalian lewati melainkan kharra sajidan. Batu dan pohonan tadi semuanya mereka tunduk sujud kepada kafilah kalian. Wala yasjudani illa linabiyyin. Dan tidaklah dua hal tadi, dua makhluk tadi, pohon dan bebatuan, tidaklah dua hal tadi akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah asfala min gusrufin katafahu mithlat tafahah. Dan Buhairah tadi juga mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui atas adanya tanda kenabian, tanda nubuwah yang ada pada anak ini. Aku lihat di belakang punggungnya berbentuk seperti buah apel. Wa inna najiduhu fi kutubina. Dan inilah yang kami dapatkan daripada kitab-kitab kami. Para pendengar rahimakumullah, jadi disinilah tentang bagaimana kisah tentang rohib yang tentu telah masyhur kita ketahui bersama. Bagaimana Nabi mengadakan sebuah perjalanan bersama dengan kafilah dagang Quraisy dan Abu Thalib sampai di Busra sebelum Syam.
maka bertemu dengan seorang pendeta tadi. Kemudian Bukhairah tadi mengatakan hal-hal yang menakjubkan. Nah, di sini tentang bagaimana sangatlah masyhur kisah ini di kalangan kita, di kalangan masyarakat kita. Tapi bagaimana tentang kesahihannya? Apakah kisah ini sahih ataupun dhaif? Apakah ini benar adanya ataupun kisah yang hanya khayalan? Nah, inilah tentang beberapa tinjauan ilmu hadis. Hadis ini adalah sebuah kisah yang disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, tapi di lain pendapat Imam Az-Zahabi, beliau pun mengkritiki tentang hal ini, adanya kalimat sajidan ataupun tentang perkara sujudnya pohon dan batuan kepada kafilah tadi. Ini dikatakan sebagai hadis yang dhaif oleh Imam Az-Zahabi. Jadi bagaimana para ulama kita memberikan sebuah poin ataupun sebuah tashih pensahihan kisah ini, bahwasanya ada yang mensahihkan dan ada yang mendhaifkan. Tapi secara umum dapat kita ambil bahwasanya ini adalah sebuah hadis yang memiliki hujah yang kuat. Karena apa? Dalam hadis ini memiliki perawi-perawi yang rijalnya adalah sahih. Para perawi yang meriwayatkan kisah ini adalah perawi yang juga meriwayatkan hadis yang ditahriz oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Jadi sahabat kita katakan hadis ini adalah hadis yang dapat dipercayai. Para pendengar rahimakumullah, jadi dari kisah ini kita dapat ambil sebuah poin besar bahwasanya tanda nubuwah itu dalam cerita tadi diketahui oleh seorang rohib, seorang pendeta, yang mana pendeta ini daripada agama yang bukan Islam, karena Islam pada kala itu belum hadir. Tapi seorang rohib pendeta ini adalah orang yang dia thiqah, memegang teguh daripada keyakinannya sebelumnya tentang kitab yang diturunkan kepada Rasul dan kepada mereka. Mereka pun thiqah kepada keyakinannya, mempelajari kitab-kitabnya, dan juga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Tapi apa? Dalam kisahnya, kelanjutannya dapat kita dapati bahwasanya ada kubu yang cinta kepada Nabi dan ada kubu yang membenci kepada Nabi. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan yang cinta Nabi adalah orang-orang Islam dan orang-orang yang membenci Nabi adalah orang-orang kafir, ataupun dalam masa itu para orang-orang Quraisy jahiliyah. Mereka iman kepada Allah tapi mendustakan Nabi. Dan disinilah yang menjadi poin daripada mereka termasuk orang-orang yang kafir, bukan karena awalnya tidak beriman kepada Allah, tapi karena membatalkan syahadat yang kedua ataupun menolak syahadat yang kedua. Karena dalam Islam kita diajarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi atas adanya ilah. Aku bersaksi tidak adanya ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan dalam poin yang kedua inilah tentang iman kepada Nabi Muhammad, mereka enggan untuk mempercayainya, entah daripada kebencian mereka, entah karena gengsinya mereka, ataupun bagaimana mereka menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengimani hal yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan saat ini kita diberikan sebuah fitrah untuk beragama Islam, memeluk keyakinan Islam, dan semoga dengan keislaman kita ini
dapat menjadikan kita senantiasa beriman kepada Allah dan senantiasa memiliki keimanan yang bertambah dengan mempelajari dan mengimani seluruh apa yang Allah Ta'ala kabarkan kepada diri kita lewat Al-Quran dan lewat As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.